Dan bisa kita ke informasi selanjutnya, Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat pada Selasa siang. Ia datang didampingi oleh keluarga dan tim penasehat hukumnya. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat yang telah bebas, Saka Tatal penuhi panggilan Polda Jawa Barat sebagai saksi. Ia datang didampingi oleh keluarga dan tim penasehat hukumnya Farhad Abbas, Krisna Murti, dan Titin Prialianti. Dalam pengakuannya, Saka Tatal tidak mengenal Peggy Setiawan yang ditangkap oleh aparat kepolisian saat ini. Selain itu, foto Peggy Setiawan yang ditunjukkan penyidik pada 3 pekan lalu dan Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini berbeda. Jadi Saka ini udah nggak ada urusannya dengan pembunuhan itu karena sudah dihukum 8 tahun. Nah, hari ini Bang Krisna mendampingi sama Bu Titin dan saya sesuai pemanggilan untuk tersangka Peggy. Artinya Polda Jawa Barat masih menganggap bahwa DPO itu adalah Peggy yang sekarang ini. Ya, Peggy yang sekarang ini. Tapi Saka sebelum ditangkap sempat didatangi polisi menunjukkan apakah Peggy yang ini. Nah, Saka kan tidak tahu Peggy itu. Tapi ketika ditangkap dia hanya mengatakan foto yang pernah dilihatkan ke Saka itu berbeda dengan yang ditangkap, gitu ya? Ya. Jadi dua-duanya yang berbeda. Artinya bahwa dulu ditunjukin ini kenal gak ini gitu loh. Ya. Siapa ini Peggy? Nah, dengan yang ditangkap sekarang, ya kan apa yang pernah disodorkan dilihatkan fotonya berbeda. Berarti yang dulu sama yang sekarang nggak kenal ya? Yang dulu sama yang sekarang nggak kenal. Nggak kenal. Sebelumnya, Saka Tatal sempat tidak datang memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal tidak datang lantaran mengaku tidak punya ongkos. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, lantas mengapa Saka Tatal dimintai sebagai saksi kesaksiannya atas penangkapan Peggy? Dan bersama kami sudah ada kuasa hukum dari Saka Tatal, Mas Farhad Abbas. Selamat petang, Mas Farhad. Ini diperiksa apa saja keterangan yang sudah diberikan dari Saka Tatal? Ya, kemarin, selamat sore Bas. Kemarin kami di Bandung untuk mendampingi pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Peggy Setiawan ya. Tiba di Bandung jam 1 dan kami memulai jam 2 sampai jam 5. Kurang lebih hampir 3 jam dengan 16 pertanyaan seputar tentang kenal tidaknya dengan Peggy Setiawan tersebut gitu. Dalam sesi tanya jawab kami ya. Mas Farhad, itu dalam sesi tanya jawab apakah kami satu poin yang awalnya, ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke Mas Farhad polisi Abbas? Membuka satu. Ya, Mas Farhad, nanti kami akan kembali kepada Anda. Kami akan mengajak Anda pemirsa terlebih dahulu untuk menuju ke rekan kami, yaitu ada Kurnia Akmal yang saat ini berada di Polda Jawa Barat. Amal, kabarnya saat ini ayah dari Vina sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan saat ini sudah keluar. Apa keterangan yang berhasil dihimpun dari sana? Ya, selamat petang Tisa dan Rendra. Betul sekali, setelah kurang lebih 4 jam pemeriksaan, ayah Vina tadi juga selesai diperiksa oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Nah, untuk mengetahui sebetulnya apa saja poin-poin dari pemeriksaan hari ini, kita telah bersama dengan ayah Vina dan juga kakak Vina beserta kuasa hukum. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Boleh diceritakan mungkin hari ini poin-poin apa saja dari pemeriksaan? Poin-poin intinya sih memang hanya sekitar kronologis ya, gitu. Jadi dari BAP di 2016 diulang kembali sekarang gitu. Hanya mempertegas aja sebetulnya. Tidak ada poin-poin tambahan atau yang pertanyaan baru. Ada berapa pertanyaan yang sekitar 13 pertanyaan gitu. Itu juga sambil santai, sambil ngobrol gitu.
Tadi untuk pemeriksaan sendiri apakah juga ditunjukkan barang bukti baru mungkin Pak atau hanya sekedar pemeriksaan saja? Oh tidak ada barang bukti baru, ini hanya sekedar pertanyaan yang mengulang dari BAP di 2016 sih sebetulnya gitu kan. Bapak tadi mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kondisi yang di dalam, apa saja yang ditanyakan mungkin Pak bisa sedikit? Kalau Bapak sama sih, dia kayak udah udah ngedrop gitu kan. Karena kan yang ditanyakan itu seputar kronologi. Jadi terbawa suasana dia. Gitu. Ini kan sudah ada pemeriksaan saksi-saksi baru. Ada sekitar 10 saksi yang diperiksa. Sebetulnya dari saksi-saksi ini apa harapannya dari keluarga Vina sendiri? Harapan saya ya cepat ada titik terang ya, karena kan banyak begitu saksi kan. Harusnya lebih cepat diusut gitu. Sejauh ini merupakan pemeriksaan pertama apa sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya? Ini semenjak pembukaan lagi baru ya. Di tahun 2016 pun sudah. Jadi kalau dihitung sama yang kemarin 2 kali ini. Apakah sebelumnya juga ada untuk rekonstruksi sendiri apakah sudah ada kabar dari pihak kepolisian? Belum ada. Kami dari keluarga belum menerima informasi rekonstruksi belum. Pak, mungkin Kak bisa dijelaskan juga sebelumnya kan ini kan sudah dapat atensi dari pihak kepolisian, Kompolnas, bahkan Presiden dari Joko Widodo. Sedikit saja harapan dari kasus ini apa? Harapan saya cepat tertangkap, pelaku cepat ditangkap, ya setimpal sesuai dengan mereka yang perbuat mereka lah gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan perjalanan kembali ke Cirebon. Ya pemirsa, itu tadi percakapan saya langsung dengan keluarga dan juga Baik, terima kasih Kurniama, informasi langsung dari Polda Jawa Barat. Ya, kita lanjutkan kembali kepada Mas Farhad Abbas. Mas Farhad, apakah betul dalam pemeriksaan yang dilaksanakan kemarin ditanyai kembali perihal foto? Ini sama nggak dengan Peggy yang saat ini sudah ditangkap? Justru kami yang sebaliknya bertanya, Pak, ini kalau memang ada DPO, foto yang mana? Mana foto? Polisi bilang nggak ada foto. Nah, kemudian Peggy mengaku 3 minggu lalu didatangin penyidik polisi RT/RW dengan polisi memperlihatkan 3 buah foto dan ternyata foto ini tidak ada sama kemiripan dengan Peggy yang ditangkap saat ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kami sempat berdiskusi menyarankan pada penyidik, waktu itu namanya Pak Roni Sembiring. Saya mengatakan, Pak, ini kan majelis kan agak keliru dalam pembuktian perkara ini. Kira-kira kenapa nggak bisa Bapak sebagai polisi untuk lebih serius untuk memulai lagi penyidikan ini. Contoh, waktu itu kan ada ketua RT. Ketua RT kan jelas-jelas anaknya ditangkap juga gitu. Tapi belakangan karena anaknya dikeluarin, justru ketua RT berbalik, bahkan menuduh pengacara daripada 5 terdakwa itu minta agar diringankan, diberi keterangan yang tidak benar. Kan? Jadi menurut saya justru harusnya kemungkinan juga ketua RT itu bisa kita laporkan sebagai perintangan penyidikan, kira-kira seperti itu. Sehingga apakah benar saksi-saksi atau terdakwa-terdakwa yang selama ini tidak ada satu orang saksi pun yang melihat langsung, mendengar atau mengalami bagaimana peristiwa pembunuhan itu terjadi. Hanya ada Aib dan Dede saja yang menyatakan bahwa ada rombongan anak yang kemudian ditangkap gitu. Itu saja. Dan itu pun mereka tidak hadir di pengadilan. Baik, Mas Farhad. Tapi apakah benar ini Peggy dari putusan pengadilan ini dianggap sudah mengenal Sakatata sudah mengenal Peggy begitu? Jadi Peggy ini sebenarnya dari ke-7 terdakwa kan 5 itu yang saya lihat mencabut semua BAP-nya. Kemudian tidak didengar hakim dan tetap dijatuhkan seumur hidup. Khusus terdakwa Peggy ini khusus terdakwa Saka ini adalah yang umur di bawah 18 tahun. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk mencabut atau membatalkan BAP-nya itu. Tapi mereka didampingi oleh Bapas dan hakim anak.
Nah, justru hakim anak dan Bapas inilah yang tidak berpihak sama dia, kemudian mengarahkan sesuai dengan BAP dan mengikuti arahan hakim, akhirnya cuman dakwaan yang awalnya penyidikan cuman kena pasal 380 aja, tapi tiba-tiba putusannya dituntutnya pertimbangan juga kena pembunuhan berencana. Nah, inilah yang kita anggap mungkin ada ide-ide yang tidak baik atau ide-ide yang membuat ya udahlah copy paste terhadap putusan atau BAP yang dari awal aja gitu. Jadi dianggap mereka yang mencabut BAP itu adalah orang-orang yang memperberat persidangan gitu. Oke, padahal baik. Kalau mau dilihat kenapa jaksa memp21kan perkara ini kok semudah itu dan hakim kok semudah itu gitu. Ini kan namanya menyangkut hak orang. Bayangkan hampir semua dihukum seumur hidup. Serata, beda antara putusan yang membunuh pakai pisau, yang walaupun pisaunya nggak ada pisau tusukan atau samurai, ataupun dengan hanya satu pukulan saja atau 2 pukulan. Nah, kira-kira menurut kita ada ketidakadilan di sini, makanya pada kesempatan ini gunakanlah untuk meluruskan kembali. Apabila mereka tidak baik, tidak salah, ya ini kita lagi tempuh upaya untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara khususnya Saka Tatal. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhad Abbas atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kuasa hukum dari Peggy Setiawan menyambangi Polda Jawa Barat. Kedatangan kuasa hukum Peggy Setiawan ini bertujuan guna mengambil salinan BAP pada Rabu siang. Selain mengambil BAP, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan penangguhan penahanan untuk tersangka Peggy Setiawan di Mapolda Jawa Barat. (63) kuasa hukum Peggy Setiawan akan mengajukan penangguhan penahanan bagi Peggy Setiawan alias Peron, tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ke-63 kuasa hukum Peggy Setiawan ini berasal dari 3 kota, yakni Cirebon, Bandung, dan Jakarta. Kedatangan tim kuasa hukum ke Polda Jawa Barat pada Rabu siang adalah untuk meminta salinan BAP sebagai dasar hukum untuk meminta perlindungan hukum kepada sejumlah instansi, yakni Polri, Kompolnas, DPR RI, Menko Polhukam, dan Kejaksaan Agung. Mereka berpendapat pengajuan penangguhan ini dinilai adalah hak tersangka Peggy. Adapun barang bukti atas penetapan tersangka Peggy pun dipertanyakan. Mau mengajukan penangguhan penahanan pada Peggy Setiawan. Yang kedua, mau meminta BAP. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan juga akan melakukan pra-peradilan dengan membawa 5 orang saksi dari Cirebon, sejumlah saksi yang menguatkan keberadaan Peggy di Bandung saat kejadian. Saksi tersebut merupakan ayah Peggy hingga pemilik rumah yang tengah dikerjakan oleh Peggy dan saksi. Untuk pra-peradilan makanya ini sudah banyak yang menanyakan ya. Langkah hukum pra-peradilan pasti kami lakukan ya untuk memberi kepastian hukum apakah benar proses penangkapan Peggy tersebut sudah sesuai aturan hukum atau belum. Pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku juga tidak mau gegabah ataupun buru-buru dalam menyiapkan pra-peradilan. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.